atau kitab Daniel adalah salah satu dari dua buku yang saling berkaitan, Daniel dan Wahyu, di mana Allah yang Maha Pengasih ingin kita masing-masing mempelajarinya dengan sungguh-sungguh agar kita dapat mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Pelajaran buku Wahyu akan menuntun pikiran kepada nubuatan-nubuatan Nabi Daniel, dan keduanya menyajikan petunjuk yang paling penting yang diberikan Allah kepada manusia mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang penutupan sejarah dunia ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengerti kitab Daniel dan Wahyu? Satu janji Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai segala sesuatu yang dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Alasan kita mempelajari kitab Daniel agar kita mengerti untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus kedua kali. Hal ini juga diperjelas di dalam Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Mari kita melihat kepada sejarah daripada Babel, karena kita akan mempelajari terlebih dahulu kitab Daniel. Dalam sejarah menunjukkan bahwa Nabopolassar adalah raja pertama daripada Babilonia, yaitu 626 sampai 605 before Christ. Kemudian digantikan oleh anaknya Nebukadnezar. Hal ini dibuktikan melalui Yeremia 21 ayat yang kedua, yang menuliskan bahwa tanyakanlah kiranya petunjuk untuk kami, sebab Nebukadnezar raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Raja Nebukadnezar merupakan Raja Babel setelah menggantikan ayahnya. Setelah itu, maka Nebukadnezar digantikan oleh seorang yang bernama Amel-Marduk ataupun Ewil-Merodak. Hal ini juga dibuktikan melalui Alkitab pula. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 27. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil-Merodak Raja Babel dan tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Terlihat melalui sejarah mengatakan bahwa Ewil-Merodak memimpin dari tahun 562 sampai 560 before Christ atau sebelum Masehi. Tapi Ewil-Merodak dibunuh oleh Neriglissar. Akhirnya dia memimpin selama beberapa tahun, yaitu dari tahun 560 sampai 556 before Christ. Kemudian digantikan oleh Labashi-Marduk 556 before Christ selama 8 bulan saja, dan terakhir digantikan oleh Nabonidus dan Belsajar tahun 556 sampai 539 before Christ. Dan kerajaan itu diakhiri oleh
Babel saja oleh karena kebodohannya. Daniel melayani dua kerajaan, yaitu Babylon dan Medo-Persia. Dan Daniel merasakan pembuangan di Babel selama 70 tahun, seperti apa yang dinubuatkan Nabi Yeremia, yaitu yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10, yang mengatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Mari kita mulai dengan Daniel pasal yang pertama. Ditawan di Babel. Riwayat Daniel mulai pada musim panas tahun 605 before Christ ataupun sebelum Masehi, ketika Nebukadnezar Raja Babel putra Nabopolassar menyerang kerajaan Yehuda. Tapi sebelum kita melanjutkan ceritanya, kita perlu mengetahui sebelum Kristus ataupun sebelum Masehi adalah peristiwa di mana sebelum hadirnya Yesus di dunia. Oleh sebab itu, kejadian pada Daniel ini terjadi sebelum Yesus datang ke dunia. Mari kita lanjutkan ceritanya. Nebukadnezar menyerang Yehuda pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Alkitab mengatakan di dalam Daniel pasal yang pertama, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Hal ini adalah nubuatan yang digenapi dari kitab Yesaya pasal yang ke-39 ayat 6 dan 7. Dikatakan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ketidaksetiaan kepada Allah lah yang menyebabkan bangsa Israel ditawan ke tanah Babel. Tetapi di antara ketidaksetiaan daripada umat Allah itu, tetap ada orang yang setia. Dalam kemakmuran dan kemalangan orang-orang ditawan, orang yang setia itu tetap menghormati Allah, dan Allah pun menghormati mereka. Dialah di antaranya Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Lalu raja memerintahkan kepada kepala istananya, yaitu Aspenas, di dalam Daniel 1 ayat 3 dan 4, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada satu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap, untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria terpilih menjadi orang terbaik pada saat itu, setelah kepala istana yaitu Aspenas melakukan seleksi di antara bangsa yang ditawan itu. Nama mereka memiliki arti yang dalam, dan tentunya nama mereka menggambarkan adanya kehadiran Allah. Daniel artinya adalah Tuhan adalah hakim. Hananya, Yahweh itu berpengasihan. Misael, yang menjadi milik Tuhan. Azaria, Tuhan menolong. Tetapi Nebukadnezar mengganti nama-nama mereka menggunakan nama-nama Babel. Hal ini dibuktikan melalui Daniel pasal yang pertama
ayat 5-7. Alkitab mengatakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belshazzar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Nama mereka diubah menjadi nama Babil. Daniel disebut sebagai Belshazzar, yang artinya adalah Bel melindungi raja. Hananya disebut sebagai Sadrah, nama lain daripada dewa Marduk. Azaria disebut sebagai Abednego, nama pengganti Abednego, yaitu hamba dewa Nabu. Dan Misael sebagai Mesak. Apa tujuan mereka diganti namanya? Tujuan mereka diubah nama mereka adalah anak-anak Ibrani itu diberi nama baru untuk menghormati dewa-dewa Babel. Mereka diberi makan langsung dari meja raja sendiri dan diberikan anggur raja untuk minuman. Ini adalah sebuah kehormatan yang besar yang telah diberikan oleh raja kepada orang-orang yang hanya hamba yang ditawan. Tetapi anak-anak Ibrani tersebut segera waspada. Sang raja tidak memaksa orang-orang muda Ibrani meninggalkan iman mereka lalu menyembah berhala. Tetapi ia mengharapkan dapat melakukan hal itu dengan pelan-pelan, dengan memberi mereka nama-nama yang melambangkan penyembahan berhala, dengan membawa mereka setiap hari berhubungan akrab dengan kebiasaan-kebiasaan menyembah berhala, dan dibawa pengaruh upacara-upacara perbaktian orang kafir yang memikat. Ia berharap untuk membujuk mereka meninggalkan agama bangsa mereka dan bersatu dengan perbaktian orang-orang Babel. Namun inilah respon daripada orang-orang setia yang ditawan itu. Daniel 1 ayat 8 menjelaskan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dan komitmen juga kesetiaan mereka kepada perintah Tuhan tetap tidak berubah meskipun ada ejekan dan kecaman. Ketika mereka mengetahui bahwa makanan raja bukanlah makanan yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka memilih untuk menolaknya. Karena mereka mengerti makanan yang terbaik untuk mereka. Sama seperti Kejadian 1 ayat 29 dikatakan bahwa tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Bahkan tumbuh-tumbuhan yang di padang seperti yang disebut dalam Kejadian 3 ayat 18. Dan mereka mengerti betul bahwa kuasa rohani, pikiran dan jasmani dipengaruhi oleh makanan. Dari hal itu, mereka memilih untuk tidak menerima makanan raja karena itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Daniel dan teman-temannya lebih memilih untuk menurut kepada Allah daripada manusia. Dosa akibat makan yang tidak bertaraf, makan terlalu banyak, makan terlalu sering, dan makan makanan yang mewah dan tidak menyehatkan, merusak pekerjaan yang sehat alat-alat pencernaan, mempengaruhi otak dan merusak pertimbangan, menghalangi cara berpikir dan bertindak yang masuk di akal, tenang dan sehat. Inilah yang diketahui oleh Daniel dan teman-temannya sehingga dia memilih untuk tidak memakan makanan raja itu. Lalu penyebab mereka menolaknya juga adalah karena mereka sudah dididik oleh orang tuanya dari sejak kecil. Selain karena persoalan kesehatan, itu merupakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan orang yang memakan dari makanan tersebut akan dianggap sudah mempersembahkan penghormatan kepada dewa-dewa Babel. Kesetiaan kepada Tuhan melarang Daniel dan teman-temannya
menyatukan diri pada penghormatan tersebut. Bahkan pura-pura saja memakan makanan itu atau meminum anggur itu akan merupakan penyangkalan terhadap iman mereka, dan mereka tidak lakukan hal itu. Akhirnya, dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada mereka, Daniel memberikan usulan. Daniel 1 ayat 12 sampai 14 katakan, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Hal ini dilakukan oleh mereka. Dan setelah lewat 10 hari, Daniel 1 ayat 15 katakan bahwa ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Tentunya kita tahu bahwa 10 hari tidaklah menjamin bahwa semua bisa berubah hanya dalam 10 hari saja. Tetapi yang menjamin adalah karena itu sudah dilakukan sejak dahulu kala. Daniel dan teman-temannya sudah melakukannya dengan setia sebelumnya. Hasilnya apa yang terjadi? Di dalam ayat 15, 17, dan 20. Perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Daniel juga memperoleh pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampa di seluruh kerajaan. Kalau saja dari antara mereka berilmu memiliki IQ 50, maka mereka memiliki IQ 500. Bagaimana jika mereka yang memiliki IQ yang tertinggi pada saat itu 100? Maka mereka ini mendapatkan IQ sekitar 1000 IQ. Tentunya ini oleh karena penurutan dan kesetiaan keempat umat-umat Tuhan yang ditawan ini. Yang menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, Daniel memiliki prinsip dan standar hidup Kristen yang benar. Dari mempelajari firman Tuhan dan melakukan pekerjaannya. Seharusnya orang Kristen juga melakukan hal yang demikian. Ketika tahu prinsipnya, maka mereka harus lakukan. Sehingga ketika kesetiaan itu dilakukan dengan melakukan setiap prinsip yang ditawarkan oleh Tuhan, maka bagi mereka akan terbit ataupun tercurah berkat. Kedua, dimanapun penurutan akan firman Tuhan itu berada, jika dilakukan dengan setia, akan membawa berkat. Pelajaran yang ketiga, ketika kita mempertahankan prinsip kebenaran, maka kebenaran akan mempertahankan kita, sebagaimana Daniel dan teman-temannya pada saat itu. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe dan tunggu pelajaran Daniel pasal yang kedua.